Halo semuanya, balik lagi di channel Papan Tulis. Jadi akhirnya kita kembali lagi untuk membahas soal-soal latihan UTBK 2024. Sekarang materinya itu pengetahuan dan pemahaman umum. Langsung aja kita bahas dari nomor yang pertama. Seperti biasa, kalau pengetahuan dan pemahaman umum itu gak perlu untuk baca teksnya dulu. Kita langsung baca soalnya. Yang nomor satu, pada wacana di atas, yang dimaksud dengan akuisisi adalah, oh ini kan langsung bisa ya jawab. Kita nggak perlu baca teksnya, jadi langsung aja nih. Kalau akuisisi itu udah pasti kita kan ngambil pemilikan atau aset. Nah ini jawabannya nih yang A. Kita nggak perlu lihat nih teksnya ngapain. Kayak misalkan nih yang B, tambahan kapasitas cadangan semen, itu nggak mungkin kan. Posisi pasar regional juga nggak. Peningkatan kegiatan proyek bukan. Sumber daya yang dimiliki bukan juga. Kayak akuisisi ya udah pengambilan pemilikan aset gitu loh. Nah udah lanjut ya. Nomor 2, lawan kata dari ekspansi adalah, nah ini kita juga nggak perlu kan ya, apa namanya, baca dari teksnya. Langsung aja, ekspansi itu apa? Ekspansi itu kan perluasan ya. Kalau ekspansi itu kan perluasan. Terus kita udah tahu nih. Nah sekarang ditanya tuh lawannya atau antonimnya. Kalau ekspansi itu perluasan, berarti ini nggak mungkin kan jawabannya. Jawaban dari lawan kata perluasan yaitu penyempitan. Itu udah pasti. Jadi jawabannya yang B. Kalau pengembangan itu bukan ya, karena bukan lawan katanya. Peningkatan lawan katanya penurunan. Begitu pula sebaliknya. Penurunan lawan katanya peningkatan. Lanjut yang nomor 3. Nomor 3 itu pertanyaannya, gagasan utama pada wacana di atas adalah, maksudnya wacana yang ada di sebelah kiri nih, yang di teks. Nah, gagasan utama kan biasanya ada di paragraf utama ya, dan ada di kalimat utama. Tapi sepertinya di teks ini tuh bukan. Karena yang lihat nih, paragraf pertama ini. PT Semen Gresik TB SMGR melakukan akuisisi dengan perusahaan semen asal Vietnam, Tanglong Semen. Rencananya akuisisi tersebut akan selesai pada pertengahan Desember 2012. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ambil dari paragraf awal, itu kan ya PT Semen itu melakukan akuisisi. Nah, itu gagasan utama. Tapi di sini nggak ada nih melakukan akuisisinya. Kemungkinan besar ya kita harus cari yang lain nih. Misalkan yang pertama, melakukan kerjasama bilateral. Ada nggak di sini dia ngomongin kerjasama bilateral di teksnya? Nah ini kan sebenarnya ada ya. Nih, perluasan pertama dilakukan bagi pasar regional dan menandai hubungan bilateral. 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 Hubungan bilateral tuh hubungan antar negara. Tapi dua negara aja ya. Nah ini kan sebenarnya dia ada. Tapi apakah dia itu gagasan utama? Kita belum bisa pastikan nih. Lalu yang B, meningkatkan kualitas semen. Apakah paragraf ini keseluruhan yang ngomongin kualitas semen meningkatkan? Nggak ada. Ini kan kita harus baca sih benar. Dari awal sampai akhir itu dia nggak ada ngomongin meningkatkan kualitas semen. Otomatis itu nggak ada. Lalu yang wacana BUMN. Wacana BUMN juga di sini dia nggak ngomongin tuh ya. Paling dia di sini ngomongin tuh, mana ada nggak? Oh ini doang nih. Dwi mengonfirmasi tersebut di kantor Kementerian BUMN Jakarta. Mana ada lagi nggak? Ya pokoknya di sini dia nggak ngomongin tentang wacana BUMN. Jadi jawabannya bukan. Teknologi 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 modern juga dia nggak ngomongin teknologi modern sama sekali di paragrafnya. Paragraf manapun. Nah, ini kan ada nih PT Semen Gresik. Kita bener ngomongin PT Semen Gresik. Tapi untuk kasus ini, karena dia cuma ngomong gagasan utama PT Semen Gresik itu kan terlalu luas ya. Dia bisa ngomongin apa aja gitu tentang PT Semen Gresik. Nah, di sini di konteks paragraf tersebut itu kan dia mengkerucut gitu ya. Dia nggak ngomongin PT Semen Gresik doang. Dia ngomongin si PT Semen Gresik ini melakukan akuisisi.
Nah, seterusnya dia menjelaskan itu dia ngapain melakukan akuisisi, terus dia kerja sama siapa. Nah, kalau ini kan PT Semen Gresik itu terlalu luas. Bisa aja ya temanya itu melenceng ke yang lain. Jadi ini otomatis bukan. Kemungkinan besar jawabannya itu yang A, melakukan kerjasama bilateral. Kenapa jawabannya itu? Karena tadi di sini udah dibilang nih hubungan bilateral lagi. Hubungan bilateral itu ada. Nah, di sini juga nih di satu sisi paragraf pertama itu dia juga secara implisit itu mengatakan bahwa PT Semen Gresik itu melakukan kerjasama bilateral dengan Vietnam. Kayak gitu ya. Terus seterusnya dia ngomongin yaitu kerjasama bilateral itu ngapain aja. Terus tujuannya apa. Nah itu. Jadi jawabannya yang aman ya. Saya kalau masih kurang paham bisa komen aja. Lalu untuk nomor 4. Nomor 4 itu oh ini nomor 4 udah nggak ini ya, udah nggak pakai teks di sini karena ini cuma sampai 3 doang. Jadi ini kita fokus aja ke soalnya, nggak usah ngeliat-liat teksnya. Nomor 4. Setelah aksi pembumi hangusan itu, gedung ini dibangun kembali menjadi sebuah pertokoan. Bentuk kata yang dimiringkan pada kalimat di atas sama dengan bentukan kata. Oh ini gampang kan ya? Aksi pembumi hangusan nih. Ini kan yang dimiringin. Pembumi hangusan. Ya ini mah gampang. Kita tinggal samain aja imbuhannya. Kan dia bentukan kata tuh. Di sini itu menindaklanjuti. Dia beda. Depannya ini ini pe. Malah pembumi hangusan kan. Belakangnya an. Nah ini tinggal kita cari aja nih. Depannya pe dan belakangnya an. Ya udah yang ini nih. Pengambing hitaman. Jawabannya yang B. Yang lainnya kan udah nggak mungkin tuh. Ini mean, ini kean, ini memanda. Jawabannya itu yang B. Lanjut nomor 5. Penggunaan tanda baca yang mengikuti EYD terdapat pada kalimat. Oh EYD itu kan udah diganti ya sekarang ya. Kalau EYD kan dulu itu ejaan yang apa ya, ejaan yang disempurnakan kalau nggak salah. Nah sekarang ini kalau nggak salah udah diganti di PUEB. Lupa kepanjangannya apa. Pokoknya sekarang udah diganti jadi PUEB. Nah, jadi ini kita tugasnya untuk mencari mana sih yang penggunaan tanda bacar yang benar, tanda bacar lagi, penggunaan tanda baca yang benar. Nah, langsung aja. Kita berarti ini harus ngecek satu-satu. Walaupun nanti misalkan kita kayak udah, wah ini kali nih jawabannya. Kita mendingan cek dulu aja yang lain. Siapa tahu ada yang lebih benar atau yang lebih tepat lah. Yang A, di sana ada harimau loreng, pingin, dan gorila. Nah ini sebenarnya udah salahnya di pingin sih. Kan harusnya penguin ya. Tapi kalau di konteks ini ya mungkin dia typo. Tapi kalau di UTBK itu nggak mungkin ada typo. Kemungkinan kalau udah ada typo itu dia jawabannya salah. Nah di sini yang kelihatan salah itu anggap aja nih penguin ya. Ini jadi penguin nih. Ini penguin. Penguin tulisannya gimana ya? Ya adalah penguin gitu ya. Ini dia ada salah di penggunaan tanda baca kan, yaitu koma. Harusnya di sini ada koma. Jadi sebelum kata dan itu harus ada komanya. Kalau dia memberikan suatu penjabaran kayak ini. Di sana ada harimau loreng, koma, penguin, koma, dan gorila. Nah, setelah kata dannya itu nggak perlu pakai koma lagi. Jadi sebelum kata dannya pakai, setelahnya enggak. Oke. Lanjut yang B. Kami semua akan berangkat minggu ini. Nah, ini penggunaan koma yang nggak tepat gitu loh. Kalau bisa itu kita pakai koma, kita baca dulu aja. Enak kan nih kalau dibaca. Kalau enggak, biasanya itu salah. Kayak gini. Kami semua akan berangkat minggu ini. Itu kan kayak kalimat yang harusnya nggak perlu pakai koma gitu. Langsung aja. Kami semua akan berangkat minggu ini. Ya kan? Nggak perlu ada jeda gitu loh. Jadi itu salah. Lanjut yang C. Dia juga salah tadi ya. Yang C itu lukisan paling tua dibuat pada tahun 1992, titik koma, dan yang terbaru pada tahun 2002, 2001. Nah ini sebenarnya
tanda bacanya salah ya. Kan titik koma itu bisa berfungsi sebagai kata hubung yang setara gitu loh. Kalau dia udah pakai dan, ngapain dipakai titik koma lagi kan ya? Ini harusnya dihilangin aja, ini nggak usah ada dannya gitu loh. Lukisan paling tua dibuat pada tahun 1992 dan yang terbaru pada tahun 2001. Contoh lainnya misalkan penggunaan titik koma dalam konteks kalimat setara. Misalkan gini, ayah, ayah lagi menonton gitu kan. Terus titik koma, ibu memasak gitulah ya. Ini contoh kecil aja lah. Nah, ini tuh kan kalimat setara nih. Kalau misalkan pakai kata hubungnya palingan pakai sedangkan. Ayah lagi menonton sedangkan ibu memasak gitu ya. Kayak gitulah penggunaan titik koma. Oke, bisa dicari lagi di web PUEB. Itu nanti ada penjelasannya. Jadi titik koma itu dipakai buat apa? Titik dipakai buat apa? Titik dua itu dipakai buat apa? Nah, itu ada di webnya. Nah, sekarang yang D, emosi muncul dari detail katanya. Nah, ini ada salahnya nih. Salahnya di mana? Ketika dia bilang di sini emosi dari detail, itu kan ada kutip dua ya. Terus katanya, itu kan biasanya berarti percakapan ya. Nah, di setiap percakapan itu, kalau udah di akhir, pasti dia ada tanda bacanya. Ini kan dia nggak ada nih. Emosi muncul dari detail, kosong. Harusnya ini pakaikan penggunaan tanda bacanya, koma. Jadi emosi muncul dari detail, koma, katanya. Nah, begitu. Harusnya ya. Lalu yang E, kalau tetangga bersikap tak acuh, anjing kami akan mati terpanggang. Ini benar. Kalau tetangga bersikap tak acuh, anjing kami akan mati terpanggang. Kenapa dia benar? Penggunaan komanya udah bener juga dia. Kalau dibaca pun nyambung, enak. Jadi ada jeda berhentinya. Nggak kayak yang bagian B kan, pilihan B. Nah, ini juga ada alasannya lagi kenapa? Karena di sini tuh anak kalimat mendahului induk kalimat. Jadi ini anak kalimat nih. Anak kalimatnya di depan, mendahului induk kalimat. Induk kalimat yang ini. Ini kan kalimat majemuk nih. Ada dua kalimat lah istilahnya digabungin. Nah, kenapa anak kalimat mendahului induk kalimat itu ada koma? Karena kalau anak kalimat itu nggak bisa yang namanya berdiri sendiri. Jadi misalkan gini, ini yang induk kalimatnya kita hilangin, kita nggak baca dulu. Kalau tetangga bersikap tak acuh, loh, kan itu nggak, bukan kalimat yang utuh ya. Maksudnya nggak jelas gitu. Dia masih rancu. Lu mau ngomong apa sih gitu kan? Nah, sedangkan kalau induk kalimat coba nih, anjing kami akan mati terpanggang. Itu dia juga udah jelas gitu loh. Maksudnya dia bisa lah ada, walaupun dia masih kayak mati terpanggang kenapa nih, tapi udah ada jelas konteksnya gitu, anjing kami akan mati terpanggang. Nah gitu. Kalau misalkan dibalik induk kalimatnya duluan, itu nggak pakai tanda baca koma, jadi langsung aja, anjing kami akan mati terpanggang kalau tetangga bersikap tak acuh. Nah kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk pengetahuan umum ya banyak-banyak baca, dan baca ini aja nih, PUEB. Nah, itu pemahaman bacaan menulis juga PUEB. Oke. Jadi sekian dari konten video papan tulis. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung chat di kolom komentar.